Selamat datang di podcast Cerita Sanjos. Di podcast kali ini kalian bakal ditemani aku, Hanaiki Naura. Dan ini adalah podcast SMA Sanjos yang kedua ya. Jadi buat kalian yang belum nonton podcast pertama, jangan lupa ditonton, oke? Oke, jadi di podcast kali ini kita mendatangkan dua guest star yang pastinya para Sanjosers dan para OSIS semua udah tahu sih pasti. Mereka adalah ketua panitia dan wakil ketua panitia Sanjos Aesthetic Festival. Yuk kita sambut Kak Kerin dan Salma. Lebih semangat lagi dong tepuk tangannya. Oke, halo Kak Kerin, Salma. Cantik ya mereka berdua, cantik banget. Apa kabar hari ini? Gimana keadaannya? Aku baik, sehat. Kak Kerin? Pasti baik dong. Kalau nggak baik nggak ada di sini. Oh iya benar. Yang lain gimana? Baik keadaannya, sehat? Baik. Oke. Kak Kerin dan Salma saat ini lagi ada kesibukan apa sih? Setelah perjalanan staff kemarin yang akhirnya ditutup dengan Iya. acara staff tanggal 12. tanggal 12 kita berdua lagi sibuk buat nyiapin rapat evaluasi Rapat aja evaluasi, sih. ya. Benar. Rapat eval paling penting setelah acara. Benar. Ada kendala nggak saat mempersiapkannya? Kendala selama mempersiapkan rapat evaluasi sih belum ada ya, karena kan ya ini sama aja kayak rapat-rapat sebelumnya. Iya. Karena kita udah ada rapat tahap 1, rapat tahap 2. Jadi harusnya lebih santai bisa sih. Iya, benar. Betul. Tidak terlalu buruk ya gitu deh. Berarti nggak deg-degan gitu kan mau rapat evaluasi gitu nggak? Takut salah ngomong gitu Ya, gimana? deg-degan tuh pasti ada, cuman ntar pasti diatasin lah. Let it flow aja. Iya, Let it flow. Oke, semoga lancar ya rapat evaluasinya. Thank you. Oke, Kak Kerin, Salma. SAF itu kayak gimana sih? Seperti apa? Siapa tahu para Sanjosers atau penonton masih belum paham tentang ini. Bisa tolong dijelasin nggak? Oke, jadi SAF itu SAF adalah singkatan dari Sanjos Aesthetic Festival, yang mana ini merupakan proker OSIS yang bisa dibilang lumayan besar dan dibuka di tahun pertama kan, ya Iya. di awal lah gitu. Jadi itu ya bisa dilanjutkan. Sebuah platform untuk mengapresiasi dari bakat-bakat anak-anak Sanjos. Nggak cuma dari Sanjos sendiri, dari luar Sanjos juga ada anak-anak SMP. Jadi kita ini SAF ini kayak benar-benar mengapresiasi semua bakat-bakat mereka. Karena ya bakatnya kan nggak cuma itu aja. Iya. Di sini tuh jadi kelihatan semuanya gitu. Iya benar. Suatu wadah. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Kak Kerin dan Salma. Semoga penjelasan tadi dari Kak Kerin sama Salma kalian udah ngerti ya SAF itu seperti apa. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Tanya Sanjoser. Jadi Tanya Sanjosers ini Q&A ya. Jadi kemarin kita udah buat question box di SG OSIS SMA SK Sanjos. Dan kita juga udah mempersiapkan dan juga udah memilih pertanyaan-pertanyaan dari Sanjosers yang bakal aku tanyain ke Kak Kerin dan Salma. Siap ya? Oke, Siap? Oke. Pertanyaan pertama. Kak, kira-kira untuk SAF 2023 bakal ada lomba baru nggak? Gini, pertama SAF 2023 kan udah pasti lepas dari tanggung jawab aku kan, karena ya setelah ini juga aku turun kan, berarti akan dilanjutkan sama Salma. Jadi yang pasti Salma pada lomba baru. Ya pasti banyak dari kalian yang ngajuin atau beri masukan tentang lomba-lomba di tahun selanjutnya. Tapi itu kayak ada beberapa yang pengen ada e-sport atau fashion show. Jadi kita lihat aja di tahun depan. Tahun depan ya sama Salma. Oke. Pertanyaan berikutnya, kesan dan pesan dari panitia SAF 2022. Kalau aku sendiri, aku seneng bisa gabung di kepanitiaan. Apalagi ini kegiatan yang bermanfaat kan buat Seru sekolah. juga ya. Iya benar, seru banget. Kalau dari aku sendiri pasti
ya sama happy, bangga juga karena bisa bikin suatu acara ini yang ya bisa mengapresiasi dari semua siswa gitu loh. Nggak cuma satu orang atau 2 orang gitu kan, ya pasti senang walaupun banyak rintangannya. Cuman sampai acara ini berjalan dengan lancar kan juga nggak mungkin lancar-lancar gitu, pasti ada aja. Jadi semua dijalani dengan penuh hati. Oke, mantap. Selanjutnya, persiapan SAF-nya berapa lama, Kak? Kalau untuk persiapan SAF itu dimulai dari Januari tahun ini. Jadi untuk sampai hari H sekitar 2 bulan setengah, ya benar. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan SAF 2022 dengan SAF sebelumnya? Mungkin kayak kenapa sih tahun ini tuh nggak ada yang perform, nggak ada pentas gitu? Ya yang pasti perbedaan yang pertama yang paling menonjolkan itu nggak ada performance dari ekskul, padahal itu lumayan bikin suatu acara SAF ini lebih seru gitu kan. Ya, benar. Cuman karena adanya pandemi, karena kemarin Januari akhir Februari awal itu kan lumayan tinggi, jadi kita nggak mungkin ketemuan untuk recording atau banyak orang atau lain sebagainya kayak gitu. Terus yang kedua, yang pasti lombanya kita juga di lomba SAF tahun ini kan banyak banget yang berubah, kayak kita nambahin ada kayak K-pop solo buat yang di internal, dan itu suatu perbedaannya sih dari SAF tahun sebelumnya. Jadi ada lomba-lomba baru sih. Oke. Pertanyaan berikutnya, lomba eksternalnya ada berapa SMP yang diundang, Kak? Kita kemarin itu ada 20, cuman saat kita menyebarkan undangan fisik itu kita lebih dari 20. Lebih dari 20. Jangkauannya juga banyak gitu. Berarti ada yang diundang online juga, ada yang offline? Iya. Offline-nya itu lebih dari 20? Lebih dari 20. Online-nya? Online-nya ya mungkin 20 itu. 20, cuman yang menjawab hanya beberapa. Seru? Pas ngundang-undangnya seru? Pasti seru, karena kita jalan-jalan gitu ya, langsung datang muter-muter ke sekolahnya kan. biar lebih ngerasa gitu, biar banyak gitu yang mau ya berpartisipasi. Lebih kerasa kepanitiaannya di situ. Iya benar ya, karena jalan kita ketemu. Ya benar. Oke. Pertanyaan terakhir. Gimana perasaan ketika plan awal berubah total hamin beberapa jam sebelum acara? Yang pasti pertama panik banget. Tapi walaupun kita panik kan kita tetap harus cari solusi biar acaranya berjalan kan. Gak mungkin kita panik doang, udah ditinggalin gitu kan gak mungkin ya, gak bakalan jadi itu acara gitu kan ya. Walaupun panik tetap dikerjain, tetap cari solusi. Kita juga dengerin arahan dari MPO juga, dari pembina, itu udah pasti sangat membantu. Jadi ya berkurang dikit lah pasti ya paniknya. Iya, karena pasti ada beberapa hal yang kita udah rancang nih, kita mau taruh di SAF offline, tiba-tiba online, tapi kita tetap nemu solusi yang terbaik sih, dapat arahan dari MPO juga. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kak Erin dan Salma. Jadi sesi pertama sudah berakhir. Selanjutnya kita bakal main games. Pernah nggak sih? Jadi game pernah nggak sih ini kita menyiapkan papan ya. Papan pernah nggak pernah mungkin bisa diambil. Nah, jadi game pernah nggak pernah ini. Aku bakal nanya pertanyaan ke kalian berdua. Jadi kalau misalnya kalian merasa pernah, kalian angkat pernah. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian nggak pernah, angkat nggak pernah. Oke? Siap ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah atau nggak pernah ditelepon pembina malam-malam? Sering. Apa alasannya? Ya karena kan kita harus nyiapin SAF ini kan, ya mau nggak mau pasti ditelepon kan, karena biar koordinasinya lancar, nggak ada tersendat kan. Kalau lewat chat aja kan juga nggak mungkin, kita juga nggak mungkin ketemu malam-malam kan, jadi ya takut miskom ya. Jadi ditelepon sering. Biar lebih matang gitu kan ya. Kalau aku nggak pernah, pasti dikasih info dari ke ketua ya, ketua, wakil. Jadi aku tidak berhubungan langsung nih. Ya, berarti dari ketua. Oke. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah kesel sama panitia lainnya? Pasti pernah ya. Alasannya? Ya itu karena mungkin kan semua berjalan dengan lancar gitu kan, ya itu pasti ada rintangannya, ya pasti nggak serak sama satu
satu panitiaan gitu. Berbeda Ya, pendapat. Iya, berbeda pendapat. Gak mungkin kan semua orang itu punya satu pemikiran yang sama. Sama. Kalau Salma? Kalau aku pernah dan pasti panitia lainnya juga pasti pernah, ya pasti. kan? Karena kita di organisasi ini nggak mungkin sama orang-orang yang kita kenal doang kan, jadi pasti banyak perbedaan pendapat aja sih. Benar. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah nervous saat rapat? Pernah pasti sih, kita semua pasti pernah sih. Iya. Alasannya gimana? Ya secara nggak langsung kita ketemu sama petinggi-petinggi kayak ada kepala sekolah juga, ada wakil itu kan juga ya nggak mungkin kita nggak nervous gitu loh. Kalau misalnya kita salah ngomong kan bikin kacau semuanya runyam gitu, pasti nggak mungkin kalau nggak pernah. Ya, apalagi pengalamanku di rapat tahap 1 yang offline kan gitu. Jadi harus lebih hati-hati aja sih ngomong biar nggak iya. ada yang Pasti sih. menyinggung atau gimana. Pagi rapat pertama gitu kan Iya, ketemu iya, gitu benar. nervous pasti nggak? Pasti semua nervous. Yang lain gimana? Nervous nggak? Yang nggak nervous tuh Lord tuh, suhu gitu, nggak nervous tuh. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah bingung mau ngelakuin apa saat perencanaan event? Buntu gitu kayak. Alasannya gimana? Pas kita nentuin tema untuk SAF itu Iya, aku bingung juga banget bingung sih. ya. Karena tema yang cocok apa? Karena kita harus lihat situasi kita kali ini gitu kan. Jadi nggak mungkin nggak pernah gitu sih. Karena pasti bingung. Nentuin Di tema itu ya. susah. Nentuin tema itu susah. Sama. Apalagi tema-tema yang kita rancang itu kan nggak selalu bisa diterima dari MPO juga. Pasti mereka juga ngasih saran-saran yang lebih baik. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah berantem sesama panitia? Berantemnya gimana nih? Kesel, debat gitu. Oh, debat. Enggak sih. Nggak pernah. Debat ya nggak pernah sih. Cuman ya sekedar berbeda Cuman pendapat, iya, cuman kesel ya, gitu aja ya. Oh ya udah gitu. Cuman ya akhirnya diterima gitu sih. Iya, Nggak di- yang sampai apaan sih gitu. Iya, Kan di- kalau misalkan iya, berantem benar-benar. kan nggak jalan juga ya. Iya. Diomongin cara baik-baik ya, walaupun Iya. kesel gitu ya. Ya Yang benar. penting saling ngertiin aja sih. Saling ngerti, sebenarnya. benar. Oke, selanjutnya pernah atau nggak pernah tidur pas rapat? balik. Jadi yang benar apa nih? Pernah atau nggak pernah? Nggak pernah ya. Kalau yang lain gimana nih? Yang di belakang kamera nih pernah nggak? Bohong sih, bohong. Online offline tidur gitu pernah nggak? Ada satu yang mencurigakan nih di belakang kamera nih, satu mencurigakan. Ya pasti aku nggak pernah sih, tapi mungkin kan capek ya, capek gitu terus rapat kayak udahlah Oh, tidur iya, aja. Kita mau sih, tidur mungkin. juga nggak mungkin kan. Tegang ya? Kita yang mimpin rapat Oh iya, benar gimana? sih, Kalau benar tidur sih. kan nggak mungkin jalan rapat. Ntar ditanya kan bakal gimana? Masa nggak jawab? Apa pak? Maaf ya, kan gitu nggak mungkin ya. Alasan Benar-benar tegang sih, tegang benar-benar. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah jenuh dan bosan jadi OSIS atau jadi panitia? Tengah-tengah ya. Karena pasti di setiap kita, bukan aku doang, pasti punya kesibukan yang lain yang bakal bikin capek juga kan. Cuman karena dari awal udah nempatin di sini, jadi harus Konsekuensinya Iya, ya. benar. Jadi kita harus bener-bener ngerti cara ngatur waktu, Iya, jadwal. Kayak ini kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita harus ngerjain tugas OSIS, apalagi belum tugas-tugas rumah gitu kan ya. Jadi itu bener-bener diatur kan. Aku nggak pernah, berarti aku pengangguran dong. Waduh. Gak ada kerjaan lain. Berarti mungkin udah bisa gitu Iya, kan ngatur iya, kan iya, waktunya. Bener-bener. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah beda pendapat sama pembina? Pasti pernah ya. Nggak pernah. Alasannya? Ya karena kan semua yang kita pikirin nggak mungkin sama itu yang pertama. Terus kalau misalkan kita ngasih pendapat ini kan nggak mungkin diterima matang-matang juga Iya. sama MPO. Pasti MPO kayak ada saran yang lebih baik ke depannya. Karena mereka lebih Pertimbangan berpengalaman lah ya, Iya. lebih ngerti ya. Oke, benar. Pasti ada aja yang beda Pengalamannya pendapat. lebih banyak. Iya benar, mereka lebih berpengalaman. Pasti itu ada beda pendapat guys. Lanjut, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kayak aku bakal, Membagongkan nih, ya, guys, ya. bakal menginterogasi nih seperti menginterogasi nih kita ya. Pertanyaan terakhir, pernah atau nggak pernah suka orang di kepanitiaan? Panitiaan, OSIS, pokoknya gitu deh. Pernah nggak? Belum pernah ya, bukan nggak Jadiin pernah. belum ya? Jadiin belum. Segera, berarti kakaknya segera. Tahu besok.
Oke, sama? Ya pernah, tapi kayak cuman sekedar oh oke lah ngagumin aja. Yakin. Yakin. Jangan gitu dong. Kan kita kepo nih, kepo kan? Yang lain kepo nggak? Enggak lah. Kepo Ngapain dong. kepo? Awal pertama ketemu tuh gimana sih? Kayak tatap-tatapan atau kayak Nggak sampai kayak gitu sih. Oh, nggak sampai kayak cuman, gitu. Oke, ngobrol aja gitu. udah kenal gitu sebenarnya? Iya, udah udah. kenal. Gitu apa namanya? Alasannya mengagumi Iya. aja, Iya, mengagumi aja. aja. Iya, Mengagumi aja. Yakin. Yakin kan itu ya? ketemu tiap hari nggak mungkin lah cuma ngagumin doang. Kan nggak tiap hari sih sebenarnya. Oke, kalau Kak Karen belum pernah, tapi akan segera. Akan ya berarti. Berarti akan. Nggak tahu besok lihat aja, siapa tahu pernah gitu kan ya. Oh ya benar. kan? Siapa tahu besok gitu tiba-tiba gitu kan. Benar. Oke. Games pernah nggak sih? Udah berakhir ya semuanya. Terima kasih buat Kak Kerin sama Salma yang udah meluangkan waktu hadir di podcast Cerita Sanjos. Terus juga terima kasih buat rekan-rekan aku yang dari tadi udah nemenin. Terus juga terima kasih buat para Sanjosers yang udah ikut antusias bertanya di question box kita. Lalu juga aku minta maaf kalau di podcast kali ini ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Terus semoga kita bisa bertemu di podcast Cerita Sanjos berikutnya. Stay safe, stay healthy.